Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya man ittaba'. Assalamu alayka ya hijratallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wa syaril harami wal halali. Assalatu wassalam ad-durri ahyar wal yakutil ahmar wal nuril azhar wa sirrillahil akbar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Maulidur Rasul yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kuluk beserta jajarannya yang sempat hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan Lurah Kasipul. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Babinsa Kasipul. Yang kami hormati dan kami muliakan sahabat kami pengurus DPK BKPRMI Kecamatan Ujung Kuluk beserta jajarannya yang sempat hadir. Dan lebih khusus lagi kepada para alim ulama, orang tua kita, para guru-guru kita, para majelis taklim, pengurus masjid dan seluruh takmir masjid Babul Taubah yang sempat hadir, dan pengurus-pengurus masjid serta jamaahnya yang sempat hadir. Dan lebih kami muliakan lagi sahibul wilayah, Bapak Ketua Pengurus Pejuang Suku Kabupaten Bulukumba, seluruh anggota yang sempat hadir, dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelasnya aku hormati manusia. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nur dijelaskan pernah Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Allah Ta'ala, yang manakah nikmat terkecil yang Engkau turunkan di bumi?" Allah menjawab, "Daud, bahwa nikmat yang paling terkecil yang aku turunkan di bumi adalah nyawa, ruh. Tetapi pada hakikatnya kita umat manusia mengatakan bahwa nikmat yang paling terbesar adalah ruh. Nasabah iya tubuh, itu kagak batu-batu nara kode nyawa. Betul atau tidak? Satu hari kita tidak makan masih bisa hidup. 2 hari kita tidak minum masih bisa hidup. Coba kalau berjam-jam kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Mati. Luar biasa. Tapi ini nikmat terkecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat terkecil itu ruh. Mandri minum 2 hari 3 hari, apalagi kalau kita puasa tidak ada pemahaman. Tapi berjam-jam kita tidak bernapas, sudah pasti kita mati hadir. Lalu Nabi Daud lagi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, yang manakah nikmat yang terbesar yang Engkau turunkan di bumi?" Kata Allah, nikmat yang terbesar adalah lahirnya Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidina wujud, pintunya ilmu kehidupan,
bahwa dia adalah nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari mengkali kepada Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad nikmat terbesar. Islam tidak turun kalau bukan karena Nabi Muhammad. Quran tidak turun kalau bukan karena Nabi. Tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada uang. Bahkan perempuan kaum Hawa tidak ada apa-apanya dari golek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar dalam hadis qudsi dijelaskan, laulaka ya Muhammad lima akhlaqta anna, bahwa seandainya bukan karena dirimu Muhammad, aku tidak berani ciptakan bumi beserta isinya. Jadi cocok di dalam kitab An-Nur dijelaskan bahwa nikmat terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hari ini, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama para alim ulama tokoh agama hanya memperingati Maulid Rasul. Berbahagialah kita Bu, Bapak sekalian, masa bayu ini bertepatan dengan malam Senin, malam kelahiran baginda Rasul. Di dalam kitab juga dijelaskan bahwa hari Senin mulia, malam Senin mulia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian besar ulama kita berpendapat bahwa esok ini paling melebih adalah bukan turunnya Al-Quran, bukan malam Jumat, tapi malam Senin. Sepakat tidak sepakat, tidak sepakat, tidak ada utamanya malam Jumat, tidak ada utamanya lain kalau bukan malam Senin. Kenapa? Karena sunnah Sayyidul Wujud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang Senin. Berbahagialah malam hari kita bermaulid, ya, bergembira ria karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang 8 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad, Muhammad, bergembiralah kalian karena nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dan lebih bagus, lebih mulia hari ini kita peringati Maulid daripada harta benda yang kita kumpulkan saat sekarang. Ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Nabi, agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebih pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya berbahagia, berbangga malam hari ini. Kenapa? Diwetuna pahutun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elo dimate di saat sakarat, apa yang diingat? Ummati, ummati, ummati. Ini mana minanggerang? Padahal kita tidak kenal Nabi. Nabi tidak kenal kita, tapi Nabi mengingat kepada kita, ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Kira-kira kita bagaimana cinta kepada Nabi? Namanya pertama mungkin berbagai macam usaha kita, telur, sokolo, persiapan panitia, bikin les, uang disumbangkan, tidak ada artinya 100.000, 1 juta, tidak ada artinya. Perjuangan Nabi luar biasa sampai Islam, sampai ke Kasipuro. Itu karena Nabi. Maka bersyukurlah kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita. Kebahagiaan itu bisa kita lampiaskan dengan memperingati Maulidur Rasul. Tapi aku juga tahu kita Ustaz, orang Maulid bid'ah, barasan bid'ah, zikir bid'ah, salawatan bid'ah. Nauzubillahi min zalik. Mereka bijak sekali, mereka mengingat, melihat, membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berani mengatakan bahwa itu Maulid adalah bid'ah. Memang kalau bicara syariat bid'ah, tapi ini syiar. Papaji Ustaz, pokok-pokoti, polisi dan lain sebagainya kurangga. Itu katanya bid'ah Ustaz. Memang kalau dibawa ke agama bid'ah. Tapi budaya kita orang Bantai, orang Bulukumba, orang Selatan adalah adat istiadat. Kebiasaan kita begitu, boleh silakan.
mengundang ustaz, mengundang kiai, memberikan doa, bukan itu perintah agama. Memperingati maulid kesi kopornya hanya bid'ah, tetapi isinya fardu. Apa? Di dalamnya orang kita menuntut ilmu, bermajelis, bukankah itu perintah Allah? Maka menuntut ilmu itu adalah wajib. Yang kedua, di dalamnya kita bersalawat, bukankah perintah salawat adalah perintah Allah? Akan tidak. Oh, telur tak beda, silakan. Kalau rekut telur, remote. Tidak suka maulid, tapi kalau dikasih di baru, Pak Songkolo namakan sampai 1 ember. Nauzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya kita luruskan statement yang keliru di tengah masyarakat dengan keberadaannya Maulidur Rasul Nabi. Ingat suatu ketika peristiwa kronis terjadinya peringatan Maulid 300 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ada Malik Syafar bin Abu siapa namanya itu panitia pertamanya, ya Malik, ya saya kenal Malik. 300 tahun setelah meninggal Rasulullah SAW, terbentuklah panitia peringatan Maulid melalui dengan ceramah terjadi di Irak. Tapi caranya, metodenya bagus. Tidak panggil ke jamaah untuk datang mendengarkan ceramah, datang aja orang makan. Ini cara metode yang terbaik. Pada saat itu, kalau dipanggil diundang orang ceramah mendengarkan ceramah pasti tidak tertarik. Tapi dipanggil makan, bukan makan. Makan. Sebelum makan, berdirilah ustaz menyampaikan arahan ceramah pada waktu itu, menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Luar biasa. Disinilah diperkenalkan setelah 300 tahun setelah terjadinya Maulid lagi, 300 tahun kemudian maka diperingati lagi Maulid melalui karya ilmiah. Panitianya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang terbaik karya ilmiahnya pada waktu itu adalah Syekh Ja'far Al-Barazanji. Yang dibaca tadi sore Nabila Pak Ustaz, kitab Barazanji. Ternyata itu Barazanji nama kampung. Saya lihat ditemukan di Kasimpurung, ya, namanya di Barazanji di Kasimpurung. Itu lebih tak pernah kepadita atau baca di komputer, membawa semua kebaikan di komputer. Akhirnya inilah yang dibaca terbaik karyanya pada saat itu adalah Syekh Ja'far Al-Barazanji. Di antara para ulama ahli sastra Arab, dia yang paling terbaik karyanya. Mati si kowe, apakah bisa ustaz dibaca itu Barazanji? Kenapa tidak bisa dibaca Barazanji? Koran saja bahasa sampahnya masih kita baca. WA saja di grup masih bisa kita baca. Masa Barazanji sejarah Nabi, akhlaknya Rasulullah, kenapa kita tidak membaca? Maka tidak salah kalau anak kita lebih mengenal lagi artis idolanya daripada baginda Rasul. Kenapa? Karena tidak belajar Barazanji. Makanya buku Barazanji, ajari anak belajar Barazanji. Pak, ajari anak Barazanji. Memang sekarang tidak paham anak Barazanji karena dia tak berkuai secara Bugis. Tapi coba diartikan secara Bugis. Diartikan secara adat tak? Makassar. Berarti harus diartikan dengan bahasa Makassar. Oh, Bugis di Bulukumba artikan dengan Bugis Makassar. Bugis. Pasti orang tertantang mendengar orang tua dulu kita. Pasti sampai mengeluarkan air mata. Oh, begini Rasulullah. Tapi kita dibaca bahasa Arab. Illahumma gabrahul karim bi arbin syadid salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi kalau diartikan luar biasa. Allah Ta'ala kuasai bunutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Dibaca si wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa jalla ya rabbi wa rasulullah sallallahu alaihi yang bidzalika rafaida sunani wa ulah. Tapi yang masalah sekarang Pak, kenapa orang tidak tertantang baca Barazanji? Kenapa orang tidak berlomba-lomba generasi kita baca Barazanji? Lebih mengenal mereka Warkop, lebih mengenal mereka PlayStation, lebih mengenal mereka main bola. Kenapa? Karena tidak ada perangsang buat generasi kita. Ada dibahas. Mereka Pak Uting, mereka acara-acara besar di kampung, diundang Barazanji. Pak Imam yang mengundang, imam di jemaah. Mereka kasih bola, main menciciu, dipakai Barazanji. Yang kedua dia mengulangi masapa atau Barazanji ini dari sapa rakyat Barazanji di bulan. Yang kedua dia Barazanji dipanggil dikasih lalu jangan lon yang penuh yang foto mobil di Barazanji. Coba
Yang isu cerita karena saya korban. Saya mulai dari alia, masa Nabiya, alia sampai bulan tinggi, baca barasan dikelilingi sama keluarga, sama Pak Iman, sama teman-teman Ustaz. Ngerinya baca barasan. Coba bayangin. Loman ayam potong, tamunya dikasih kok. Coba bayangin. Yang dibaca ini sejarahnya. Yang mengundang mudah-mudahan yang namanya dibaca pada sandi karena ini memang syiar tafa'ul sedu-sedungan semuanya yang dibaca pada sandi oleh penguasai dengan ta'ala tapi ada direng amplop dimasak pada sandi Pak. Saya tidak bicara materi di malam tapi kenyataannya kita sekarang kurang mendukung kegiatan-kegiatan agama. Mari rumah sakit kau tahu itu benar agama. Ini benar nilai turun sumbang 100.000, 200.000 coba. Oh, belum jelas apa mendapatkan manfaat atau enggak. Barasannya mendapatkan manfaat. Kenapa kita tidak berlomba-lomba mengukus seperti itu? No, si Dreo pidere si sokto marako kalau minyana. Luar biasa matojo. Ya ampun itu. Ditimpa pino di muda ternyata kalau kita mengenyang. Lah ada penderitaan itu kita dikobarkannya. Dibuka amplopnya lagi tidak ada persoalan 5.000 bervariasi lagi Pak 5.000 anak-anak ini 3.000 ada ini kan saya. Oh maaf bukan bercara kita kehilasan di mana kira-kira perasaan kalau orang mendatangkan kebaikan di rumah tak baru datangkan seperti itu ya Allah ya kan begitulah kita cara memuliakan para alim ulama. Sehingga beginilah orang tertantang dan mau tertarik tidak ada perangsang tidak ada motivasi bagi anak kita. Tapi coba setiap peringatan Maulid Rasul adakan perlombaan pada sandi, lomba salawat badan, majelis taklim, TPA. Ayo terlibat semua di dalamnya. Kenapa? Sebab ini wahana untuk merangsang. Baru hadiah dengan hadiah dengan maksimal. Tapi apa yang terjadi? Begitu terus sampai akhir zaman. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sebuah runutan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibaca bahasa Inggris, maksudnya kita tahu dia ada syurakah luar biasa. Nasabah mengandung salawat yang luar biasa di dalamnya hadirin di dalam kitab Al-Barasan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam firman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini selalu didengar setiap khutbah Jumat didengar, bahkan semua para muballigh kita menggaungkan ini. Dasar hukum kita bersalawat kepada Nabi. Ini Pak ibadah VIP. Ibadah favorit ini sebenarnya salawat, tapi banyak kita lupa. Ibadah ini luar biasa. Kita salat Pak, saya katakan malam ini salat Allah perintahkan tapi Allah tidak lakukan. Allah perintahkan kita zakat tapi Allah tidak perintahkan, Allah tidak melakukan zakat. Coba bayangkan Pak. Allah perintahkan kita haji, umrah dan ibadah lainnya tapi Allah tidak lakukan. Tapi persoalan salawat kepada Nabi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Rasul dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Coba bayangkan Pak, renungi tak boleh ayat. Allah Ta'ala bawa nafas suruh, dia lakukan. Dia dulu pegang. Coba bayangkan. Allah tulis di salat tapi Allah tidak ada ayat satu pun saya baca bahwa Allah salat. Nah, mulianya salawat. Mulianya salawat Pak, ada di remaja masjid bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena labina atau salawat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman bersalawat kepada Rasul, berikan salam penghormatan kepada baginda Rasul. Yang dipanggil di sini yang dihai orang beriman. Kenapa bukan orang Islam? Kenapa bukan orang Muslim? Karena tidak semua orang Islam cinta kepada Nabi. Tapi orang beriman sudah pasti cinta kepada Nabi. Jadi kalau merasa orang beriman, baik salawat alun Nabi kita. Berbanyak salawat Bu. Duduk di rumah sambil nonton TV salawat paling pendek mau.
bersama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sampaikan kabar gembira ini bahwa wahai umatmu wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya nanti orang yang lewat di jalan siratal mustaqim, aku akan tuntun mereka seperti kilat menyambar orang yang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Luar biasa Pak kalau kita bersalawat kepada Nabi. Makanya saya bilang ini amalan fi aini. Saya ada orang berhenti bersalawat kepada Nabi. Mandri pakai antara tayi minum nanti berhenti bersalawat. Kan enggak, kita tidak pakai Allah. Berhenti kecil Allah. Berkah saya dapat. Korbannya saya sudah dapat sekarang bersalawat. Diri sudah jemaah yang muliakan. Kemudian malaikat Mikail berkata, "Ya Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada umatmu. Nanti di hari kemudian semua akan haus umatmu, illa kecuali orang yang gemar salawat. Mereka akan kuberikan telaga air dari Kausar gara-gara mereka bersalawat kepada Allah." Subhanallah, masya Allah. Malaikat Israfil tidak mau ketinggalan. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, berikan kabar gembira kepada aku, ini tidak akan pernah aku angkat memohonkan ampun sebelum diterima ampunku. Orang-orang yang bersalah, umatmu yang melakukan hilaf dan salah dosa besar, sebelum Allah memaafkan umatmu yang gemar bersalawat kepada. Subhanallah. Kemudian malaikat Israel pencabutnya. Nabi, Rasulullah, sampaikan kabar gembira ini kepada umatmu bahwa orang yang gemar bersalawat kepadamu, nanti ketika aku cabut ruhnya, aku lembutkan seperti mencabut nyawanya para nabi dan rasul Allah. Jadi kalau mau kita dilembutkan, dicabut ruh oleh malaikat, perbanyak lalu bersalawat. Berapa Ustaz maksimalnya? Ya paling sedikit 1000. Lama Ustaz, tidak lama 1000. Yang penting tadi Bu, Allahumma shalli. Lebih lama kalau main WA. Ini balas-balas di chatting sama grup teman-teman tak. Lebih lama kita nonton TV, lebih lama kita nonton apa mendongilo kita bapak. Salawat 1000 kali tidak sampai setengah jam. Tidak sampai setengah jam. Putar tasbih 100 kali Allahumma shalli. Paling 20 menit selesai sendiri. Kalau kita fokus dan khusyuk baca salawat kepada tiap hari baca salawat lebih salawat, tidak ada masalah. Yang penting kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada katakan pakai Sayyidina Ustaz, tidak pakai Sayyidina Ustaz, tidak ada urusan. Salawat hidup, salawat mati. Yang penting kita salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mulianya orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, salawat ini dari segi campur tak dikai. Bapak-bapak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu ilmu tak pikiran tak, itu tidak, silahkan tunggu dia. Nanti tunggu dia bagaimana posisinya menghadapi kematian. Saya sudah banyak saya jumpai Pak, penelitian saya jumpai di rumah sakit setelah dipanggil menuntun Yasin, lagi memotongku Yasin. Setelah saya tuntun mereka la ilaha illallah. Apa maknanya ini? Begitu mudahnya mereka sakarat. Ternyata apa? Anaknya saya tanya, ini Ustaz setiap pada Jumat salawatnya 1000 bahkan lebih dari 1000. Bahkan tiap hari mereka tidak pernah berputar tasbihnya, amalannya cuma salawat. Mudahnya mereka menghadapi sakarat maut. Lalu mereka kenapa yang disedak begitu beratnya? Datang anaknya dipanggil di Satro, dipanggil di Dukungan, dipanggil di Pak Imam. Lalu berat mengucapkan kenapa itu saja terlalu banyak. Tukang urusi pada tadi pokok. Pasti betul-betul jadilah. Pasti betul jadi akhirnya mengisi tetangganya kirikan gara-gara dia. Inilah yang mereka siksa sebelum mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah kita semua Bu, karena Nabi memberikan garansi semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi Nabi membukakan bagi keluar bahwa kelas tak semua kelas VIP, kelas tak bukan kelas ekonomi. Karena umatnya Nabi Nuh, Nabi Adam rugi semua. Tidak bisa masuk surga sebelum masuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi pakitanya ada bahwa saya cinta kepada Nabi, saya muliakan Nabi. Kecil kalau maulid, saya keluarkan dana, saya keluarkan waktu untuk demi cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana man fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu berarti mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku berarti dia bersama aku di surga.
Ya Allah ya Karim, hanya dengan amalan mencintai Rasul kita masuk di surga. Bukankah para nabi, para wali, para sahabat nabi, bukan mereka tertarik masuk di surga karena masuk surga? Bukan, karena ingin menatap wajahnya Rasul, ingin menatap wajahnya, wujudnya Rasul, ingin menatap wajahnya Rasulullah SAW di surga, bukan karena fasilitasnya surga. Itu sahabat nabi. Para orang-orang mujahid tidak mau masuk surga karena ingin melihat Nabi, wajahnya Nabi yang boleh tatap. Makanya pernah bertanya, ya kalau saya mengajar saja saya Ustaz, siapa yang paling gagal Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW? Saya jawab bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang paling terbaik. Wujudnya alam semesta ini belum diciptakan semesta, nurnya Muhammad sudah lahir. Belum ada di Nabi Adam alaihissalam, nurnya Muhammad sudah lahir. Bumi ini hampa, setelah lahirnya nurnya Muhammad maka bumi ini tumbuh. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini Pak, wujud dari penjabaran dari nurnya Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumber dengan moyang kita dari Adam, bahwa dia dari lumpur, dari tanah. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita berkata bisa dari tanah. Benar atau tidak? Terbukti atau tidak? Coba kita buktikan di malam. Kita bismillah, Allahu Akbar. Mau dibuktikan kita berasal dari tanah dan lumpur? Coba bikin tanah kita, lihat tanah kita Pak. Angkat tinggi-tinggi. Kemudian kita coba usapkan muka kita, gosok. Kalau tidak ada ragi keluar. Jadi kayak ini. Coba kita gosok badan tak kulitnya, pasti ada ragi tanah yang berkulit hitam. Benar atau tidak? Itulah asal kita dari tanah, dari lumpur. Secantik-cantik rupa kita, segagah kulit kita, sehalus kulit kita, setelah kita haluskan terus gosok-gosok badan tak, pasti ada ragi keluar. Itulah tanah. Dan tidak boleh kita pungkiri bahwa kita bersumber dari lumpur. Pasti kamu nah pasti enggak rakita tuh warna hitam itu. Nah biar bagaimana sembunyikan putih kulit tetap pasti ada ragi. Kenapa tidak boleh kita pungkiri bahwa kita bersumber dari tanah? Jadi kalau kau wanita berbau tanah, istri tak berbau tanah, jangan kita takut. Kenapa sumber tidak dari tanah? Kita dari tanah kemudian diciptakan kembali kepada tanah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita mau banggakan Bapak Ibu sekalian? Lalu apa yang kita mau banggakan hari ini? Kecuali saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembahyang tak belum ada di Madinah. Apalagi bersumpah. Haji tak belum ada di Madinah. Apalagi kalau mau ibadah haji. Ini sudah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu, cintai baginda Rasul Muhammad SAW, hidupkan sunnahnya, baca sejarahnya supaya kita tidak memiliki stigma yang beliau dan salah tentang memahami Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Maulid Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya kehidupan. Benar. Nasi tidak boleh ada di piring sebelum kita membaca salawat kepada Nabi. Ibu, kalau mau jauh dari penyakit, salawat itu nasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terserah sebelum kita makan. Kenapa itu? Karena sumbernya ibu kehidupan berada dari Rasulullah SAW. Keluar tidak lupa bersalawat, bahkan berdoa tengah malam pun, biarpun miliarnya tahajud, biarpun miliarnya salat-salat lain-lainnya, kalau tidak diiringi dengan salawat, tidak akan dikabulkan kita punya doa. Dia tidak mau salawat silakan. Dipending terus doa kita karena tidak mau cintai Nabi. Diri sudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah pelajaran terpenting ketika dunia begitu terbuka semua yang mencintai Rasul. Ya, kalau ini kita digemparkan salah satu presiden yang menghina Nabi Muhammad SAW. Coba lihat riakan orang-orang Muslim yang mencintai Rasul SAW. Ternyata luar biasa. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Ternyata kita dengan banyak menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita, Allah tidak akan berani mengazab kita. Bagaimana caranya Ustaz? Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan berani mengazab kita, menyiksa kita selama Muhammad masih ada. Nah, persoalannya Ustaz, ayat ini bagaimana kedudukannya? Nabi sudah tidak ada.
Tapi hadirkan Nabi Muhammad melalui salawat, hadirkan melalui salawat, hadirkan melalui zikir, hadirkan Nabi Muhammad melalui asyraqal badrun anta alaihim. Seolah-olah Nabi hadir. Ada yang bertanya, Nabi kan sudah mati, Ustaz. Nabi belum mati. Pindah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamnya berbeda, tapi Nabi masih menyaksikan kita. Buktinya apa? Dalam satu kitab juga dijelaskan, ada satu malaikat yang diutus oleh Allah menjaga makamnya Rasul di Madinah. Setiap orang yang bersalawat sampai salawat itu kepada arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anehnya, luar biasanya, Pak, orang yang bersalawat bersangkutan, orang tuanya juga dapat manfaat. Subhanallah. Misalnya orang kita di sini jemaah bersalawat kepada Nabi, orang tua juga masuk, baru sampai salawat kepada Nabi. Lalu Nabi membalas dengan salawat itu, sampaikan kepada Allah bahwa ada di pemasih orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. Subhanallah, masya Allah. Ternyata Nabi tidak mati. Dikembalikan ruhnya lagi kepada Nabi. Setiap orang yang bersalawat dikembalikan ruhnya. Perbedaan waktu kita Indonesia, timur, barat, tentu berbeda hadirin. Waktu salat tak berbeda. Nah, dalam salat kita setiap kali bersalawat kepada Nabi melalui at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Setiap salat kita bersalawat, apalagi di luar salawat. Makanya setiap Rabiul Awal banyak di pelosok desa tidak memperingati Maulid secara ini, tapi biasa di kampung-kampung, di rumah-rumah, iya barasanji salawatan dan lain sebagainya. Itu wujud kecintaan kita kepada Nabi, wujud kemudian kita kepada Nabi. Ini tobi penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada anak golong, anak TPA, hidup cepat masuk di masjid, ajari mereka salawat secepatnya. Bimbing mereka pembina TPA, ajari mereka salawat. Makanya ada pertandingan salawatan. Saya masjid-masjid itu dibantai, insyaallah. Ya, banyak-banyak kita adakan pertandingan salawatan sebelum peringati Maulid. Kenapa? Ini motivasi buat mereka. Kasih hadiah sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa termotivasi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan menghadirkan Muhammad di tengah-tengah kita, wabah bisa jauh, musibah bisa jauh. Dengan bagaimana caranya, Ustaz? Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya 12 Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini kita gaungkan bahwa setiap kabupaten maulidnya total semua bermaulid setiap masjid. Hakul yakin menurut pandangan gaib saya bahwa corona bisa hilang di hadapan kita semua gara-gara kita salawat kepada Nabi. Tapi apa yang terjadi, Pak? Maulid semua serba diwakili. So, ini kenyataan. Dan jarang kita saksikan ada pejabat penting lahir hadir ketika berkata Maulid. Ini sudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wujud kecintaan kita kepada Nabi, kita korbankan waktu pikiran kita demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Nabi sampai gigi rahangnya patah. Coba izinna Nabi kita Muhammad SAW patah demi untuk kita. Lalu darahnya muncrat ditahan supaya tidak tenggelam ke bumi. Kapan darahnya Nabi Muhammad jatuh ke bumi? Maka Madinah, maka pada saat itu akan dilanda gempa bencana besar. Itulah kemuliaannya Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, magi dari negeri maladori Allah Taala bahwa semua yang merusak tubuh, kenapa dia doa kafir? Agar Nabi Muhammad SAW aku buka pendendam, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berdendam. Nabi pemaaf, hadirin. Subhanallah, masya Allah. Ini kira-kira tahun 2000 sedang apa? Sedang jangan kayak lagi isi di cepet, ya. Ini mau ngaji kalau kita kopi dan dulu dikawalkan. Nabi tidak seperti itu. Pemaaf luar biasa. Sampai dilempari kotoran di kota Taif Nabi membawa agama Islam. Apakah Nabi membalas dengan hamparan itu dengan busur panah? Tidak. Justru Nabi melempar dengan senyum, mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Islam sampai ke Indonesia. Inilah umat Islam, agama Islam sampai ke negara-negara asing. Kenapa? Gara-gara kemuliaannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita semua. Makanya ayat yang dibacakan tadi betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, dan akhlak termulia
mulia Nabi kita baca di balasannya, kita baca di Quran. Subhanallah, masya Allah. Kalau ini mampu kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah maka negara kita Indonesia, bangsa kita, khususnya daerah kita aman. Tapi tega mana? Kita lihat sekarang kenyataannya ini banyak di sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan. Apa usas? Mulai dari prosesi kencing, banyak kencing berdiri. Sekarang kita lihat di masjid-masjid banyak di sana kantor-kantor berdiri, tidak ada di jongkok. Coba melanggar di sunnah. Banyak di sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan, apalagi setiap ada pesta perkawinan. Ini khususnya ini orang-orang yang biasa mengikuti budaya barat, yang ada di gedung-gedung mewah, tidak ada yang pakai kursi. Apa itu istilahnya? Bahasa di sini, standing bar, makan berdiri, tidak ada yang pakai meja, tidak ada di kursi. Mana betul kita begini betul coba ya, itu sudah melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu-waktu terkena jelasan ini. Bagaimana penyakit datang bertubi-tubi, kolesterol, ginjal, asam urat? Bagaimana terkena Pak? Karena kita tinggalkan sunnah Nabi. Ada Nabi bisa ditinggalkan sunnah. Mana lagi sunnah Nabi? Banyak sunnahnya Nabi yang terkecil, bukan cuma menikah 9 kali, bukan itu. Sunnahnya Nabi yang terkecil, bangun baca doa sebelum tidur, itu sunnah Nabi. Bangun dari tempat tidur baca doa, sunnah Nabi. Setelah bangun dari tempat tidur jangan langsung belanja dulu, dipercayai kesehatan prostat, itu sunnah Nabi. Sudah tidak. Mana lagi sunnah Nabi? Setelah kita bangun tempat tidur jangan lagi keluar dulu, sapu dulu, semua bersihkan tempat tidur tak. Kenapa? Itu sunnah Nabi. Lalu sudah kamar mandi, sebelum kita masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri baca doa, itu sunnah Nabi. Keluar tidak dahulukan kaki kanan, itu sunnah Nabi. Apakah sunnah Nabi ini kita mampu lakukan? Ya, jawabannya terserah kita mampu. Mudah-mudahan dia tahu nak ditinggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dulu, berdiri dulu, jangan berdiri. Itu sunnah Nabi semua. Nah kalau ini mampu kita lakukan, ya Allah yang karim, maka tunggulah keajaiban dan kemuliaan. Maka Allah sendiri berikan jaminannya bahwa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jika sekiranya baik muslim laki-laki maupun perempuan, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, beriman maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Apa buktinya kalau orang beriman, orang saleh bagus kehidupannya? Coba lihat Pak Kiai. Adakah orang statusnya kiai ulama menderita hidupnya? Nah. Adakah pembina pesantren melarat hidupnya? Tidak. Adakah penghafal Quran di masjid melarat hidupnya? Tidak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Para penghafal Quran ini, para penghafal Quran menjadi imam masjid, gajinya mungkin 1 juta, 2 juta, tapi hidupnya sejahtera bahagia. Susahnya dikurangi oleh Allah. Tapi kita gaji kita mungkin 5 juta, bahkan ada lagi berusaha sampai 5 juta. Tapi apa yang terjadi? Bahagia dia banyak wanita, tapi pada hatinya tidak bahagia. Kenapa ya? Anak tak. Terima kasih yang mulia. Apa lakukan? Agan aja. Istri tak apa kerja menuntut jauh itu musibah. Yang kedua penyakit selalu datang sama kita menyertai kita, berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Amalan sama kurang, wirid sama kurang, izin sama kurang, perbuatan baik kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cabut itu berkah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jawabannya ini malam. Setiap Rabiul Awal inilah jawabannya umat. Setiap ada masalah problem dari segi akhlak dunia, maka kita telah pelajarilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang melatar belakangi sehingga terjadinya peristiwa Maulidul Rasul diperingati setiap masjid. Kenapa? Mudah-mudahan tertanam akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah akhir zaman. Tanda-tanda sudah nampak di sekeliling kita. Kenapa Ustaz? Kalau orang melakukan kebaikan pasti dicari itu. Coba. Saya ini sudah banyak tentang. Kalau orang melakukan kebaikan pasti dihina, dicaci. Tapi itu saya dimulai tiap hari bermaksiat, tiap hari pulang tengah malam, tidak ada masalah, biasa-biasa. Ini tidak ada. Orang pergi lagi sholat subuh, apalagi masuk di pojok subuh, berkumpul, sudah dihina. Pojok subuh, kenapa kau punya maghrib? Kamu tahu punya maghrib? Kamu tahu berbeda. Ini saya di mana-mana saya angkat orang ceramah. Kenapa? Karena ini yang terjadi sekarang. Setiap saudaranya, setiap ada umat Islam melakukan kebaikan, bukan didukung, justru mau dijatuhkan. Ya Allah ya Karim,
tetangga bermaksiat, kenapa kau tidak tegur? Orang main di diskotik, kenapa kau tidak tegur? Orang sudah masuk di masjid salat berjamaah subuh, sudah hijrah, kau ganggu mereka. Ya Allah, saya selalu berpesan, Pak, senakal-nakalnya kita, sepreman-premannya kita, jangan pernah ganggu orang melakukan kebaikan. Biarkan mereka. Alhamdulillah, isi diulang, dua kali sumpah disuruh. Mudah-mudahan rugi barangkali di Robohil. Jangan kita ganggu mereka, jangan kita hina mereka. Pujuan subuh, pujuan di waktu saya, aku balik, kamu tahu mana? Silakan. Tapi jangan saling kita menghargai, jangan kita saling menjatuhkan, hadirin. Karena ini penyakit kita sekarang, ya. Setiap ada kebaikan dilakukan sahabatnya, sekampungnya, orang-orang sekelilingnya, pasti dihina, dicaci. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam, khususnya jemaah kita di sini. Tadi Bapak Pengurus kita menyampaikan bahwa ini masjid adalah tahap mereka buku perjuangan buat kita semua. Tidak susah jadi beli AC, tidak susah sebenarnya. Kalau teori sedekah kita mau, tapi karena masih hitungan tak terlalu tinggi, 10 juta deh Ustaz, masuk bisa juta pasti murah sih 9 juta. Memang kalau hitungan kapitalisme kita pakai. Tapi kalau hitungan sedekah kita pakai, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila. Itu sampai berlipat-lipat kali bahwa orang yang bersedekah. Tapi saya berapa kali mau bersedekah masuk di masjid 100.000 sampai sekarang belum bertambah di masjid toko. Jangan tunggu bawah saudara. Anakmu ada di Makassar, rumahmu ada di Jakarta. Kemarin tetanggamu terbakar di rumahnya, rumahmu yang harga 1 miliar tidak makannya. Begitu caranya menjawab Allah dengan sedekah. Begitu sih. Saya juta nih 1 miliar rumahmu tidak dimakan api, tidak dilalap api. Gara-gara apa? Berkah sedekah kau beli AC di masjid. Kita selalu berbicara tunai. Saya bisa pakai di masjid di pasar Ustaz, baru pulau, pergi ke laut, pergi bertahan. Masa pengurus masjid bilang AC 3 juta, 1 PK 4 juta. Sesaku tidak di masjid ini. Apa yang kita sedekahkan masuk di masjid, akhirat telah kita akan dapatkan. Gara-gara orang semayanya tenang, khusyuk. Karena ini masih kayak ini sebenarnya malu kalah bicara mau kita ngomong orang. Terus selesai ini bukan cuma pengurus masjid tadi ngomong. Saya mulai dari sini panas terus memang. Ya, mau diapa? Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus tahu diri, bekali Pak. Mau khusyuk sembahyang, tak mau ibadah tenang. Tapi kalau panas nih, nah kalau kipas angin merejun. Tapi kalau AC luar biasa dengan masjid. Hampir semua masjid-masjid dalam kabupaten Pak itu pakai AC. Kenapa? Mau kita beribadah di dalamnya. Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak mau pernah dikasih. Luar biasa di musuh ini. Mudah-mudahan kita nama bau. Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini gampang Bu, bersedekah makin malam. 100.000 satu orang, 20 orang di malam sudah 2 juta. Ibu-ibu 100.000, 40 orang di belakang selesai perkara bisa di 2 seperti di malam. Kalau mau, saya pikir, ini persoalan pikir kalau bicara air ini pasti pikir ini, pasti pikir masalah ini masalahnya nih Pak. Masalahnya di sini umat tidak jaya-jaya seperti orang Islam karena pikir. Nah kau yang di Kewantang, Paru Dalam, Paru Jambatan. Susah sekali mau keluar uangnya 100. Jadi selamanya kalau ada celengan pasti buka uang merah si luar apa uangnya kok ini sisi Madinah. Kalau itu kasih warna biru ya kok. Dia mau tanya duit, tanya anu juga apa banyak hukumannya. Kenapa pikir sekali begitu persoalan begini? Itu masjidnya sudah saya rapi cantik ini. Kenapa? Karena ada di sini masalah. Apalagi datang bujang subuh di sini, subhanallah, masya Allah, bersama dengan kita, maka tunggu rahmat Allah, tunggu berkah di kampung kita. Nari kumadece itu di kau, insya Allah, nari yang kumadece. Tapi sebaliknya, kalau anu jahat masih di kampung kita, tunggu ancamannya Allah, tunggu nih pasti saya ini kau kaja, maka lu nggak manusia di kampung. Kita kan masih terlihat di Palu, apa yang terjadi baru-baru. Kita saksikan semua dengan mata kepala kita, dengan banyak kawan tuh, ya Allah yang kami itu begini. Kenapa? Mungkin masjid dibangun cantik, tapi kosong isinya. Tapi dengan adanya pejuang-pejuang sungguh, inilah yang mengisi masjid di garda terdepan. Kenapa? Mereka hanya mengajak, bukan memaksa. Ini yang perlu dipahami semua jamaah itu. Nah, saya dibantai begini juga jangan maaf kami tidak ada niatan politik dan warna mazhab satupun di dalamnya.
Ketika kami datang orang tidak bergurau, imamku yang tidak bergurau siapa? Dan kami tidak pernah menyinggung sesuatu masalah-masalah. Kenapa? Inilah dilakukan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, saling menghargai satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, melalui momentum peringatan Maulid ini, mari kita sama-sama aku sifat ngasih ya. Bagaimana kita bersatu padu untuk melakukan kebaikan. Kalau ada yang melakukan kebaikan kita syukur. Kalaupun kita belum mampu, sabar berdoa, mudah-mudahan kita juga dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan caci dan jangan hina mereka orang yang melakukan salat berjamaah di masjid. Boleh saja itulah yang mendatangkan berkah di kampung kita selama ini, tapi kita tidak pernah tahu tanda berterima kasih kepadanya. Saya kira ini saja ceramah Maulid ini, karena semakin panas semakin saya. Iya, mudah-mudahan hikmah Maulid malam hari ini kita dapatkan mencintai Nabi Muhammad SAW, ikuti ajarannya, ya, hidupkan sunnahnya Nabi. Apa hukumnya Nabi? Nabi selalu datang salat berjamaah subuh. Jadi kalau ada yang tidak sampai subuh, pokoknya subuh adalah seperti di ayam bangko, berarti tidak menghina Nabi. Pokoknya subuh dihina berarti bapak-bapak jamaah di sini mau tahu ada hina. Kenapa? Karena pasti ada pokoknya subuh. Jadi itu punya subuh nama sebenarnya mau organisasi supaya kita saling memotivasi. Sebenarnya kita semua punya subuh dalam punya subuh jadi semua. Cuma itu bagus banget kalau ada wadahnya menampung kita, ada saling memotivasi dan ada saling memberikan peringatan kepada kita. Bagusnya kalau ada wadah menampung seperti ini, ada yang sakit, ada yang berduka, kita datang berkunjung kepadanya. Itulah yang kita inginkan. Saya kira saya mengajak melalui masjid ini, mari kita bersatu semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman kita, sahabat kita, Beliau subuh Bulu Kumbah dan bisa bekerjasama dengan Bulu Bantai. InsyaAllah Bantai Bulu Kumbah akan menjadi balai berkait bagi orang-orang. Kenapa? Karena dalamnya adalah wadah silaturahim. Bukankah orang bersilaturahim Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya. Saya kira ini dicari, panjang umur dan panjang rezeki kita, insyaAllah berkah semua usaha yang kita lakukan. Terakhir, ingat anak-anak kita Pak, ajari dari sekarang sholat berjamaah. Karena itu adalah regenerasi kita pada kita. Biasakan anak tak masuk di masjid. Bertanya Ustaz, tidak mengganggu tidak mengganggu. Buktinya apa Ustaz? Nabi Muhammad SAW menjadi imam, anaknya, cucunya sampai naik madeni. Apakah naik menegur? Tidak. Berarti betul bisa dibawa anak kecil. Silahkan. Ustaz, protes di pengurus jamaahnya. Oh itu jangan bawa anak, jangan mengganggu tawa. Jangan bagi bawa yang salah. Kalau bapaknya mamanya lari-lari di masjid, itu bahaya. Selama anaknya wajar kenapa belum balik. Tapi kalau bapaknya mamanya lari-lari, poti masuk, gila ya. Kenapa mengganggu orang yang salah? Sepanjang cucunya keponakannya kenapa? Dibiasakan dari kecil. Jujur saya pribadi Pak, bukan membanggakan diri, bukan dia. Mulai dari TPATK, saya wajib di masjid salat berjamaah. Itulah perintah orang tua saya. Makanya kalau bilangku saya itu diwariskan orang tuaku, membiasakan diri berjamaah di masjid. Pernah suatu ketika saya tidak bangun salat subuh. Saya menangis kenapa? Sudah 5 bulan masalah subuh berjamaah tidak pernah lupa. Baru 1 kali menangis kenapa? Karena kebiasaan kita melakukan salat berjamaah subuh di masjid. Ini yang kita inginkan Pak. Ibadah biasa nak tahu masjid. Kita sekarang punya kita apa? Biasa ke mall, biasa di pantai. Ayo jangan kita menggunakan. Sebentar mau, sebentar pergi di pantai. Itu terus mencari kebiasaan. Kan biasakan di masjid. Subuh bangunkan anak kita, bangunkan paksa. Kalau punya waktu di masjid tidak ada urusan, tapi dibiasakan anak kita masuk di masjid. Insya Allah kebiasaan dari kecil. Waktu dia masih usia kecil, insya Allah itulah bawa nanti kalau usia dewasa. Karena di biasa itu tidak tahu yang kecil itu, insya Allah. Karena kalau pun Pak Bu bisa saja anak tak melawan, karena banyak kejadian sekarang. Ada kalau benar dan susah nih, apalagi tidak ada ilmu agama, bukan dari segi ilmu pesantren, tantangan yang berat luar biasa. Makanya dibina anak baik-baik, melalui dengan peringatan Maulid ini, ajak mereka datang berkumpul di masjid, salat berjamaah, paksakan mereka masuk di masjid, insya Allah. Maka berkah bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai selama ini bahwa kesalehan yang kita bangun hanya kesalehan individu, tapi bukan secara jamaah di keluarga kita. Ini juga bahaya. Bapaknya alim, mamanya alim, tapi anaknya tidak alim. Ini bahaya. Hati-hati. Misalnya muslim. Kenapa? Ingat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Nabi masuk surga. Nabi pamannya Abu Lahab.
Yang tadi ceritakan Ustaz, setiap malam Senin mendapatkan dispensasi diskon. Dia disiksa di asal kubur gara-gara berbahagia lahirnya Nabi Muhammad. Setelah hari Senin disiksa silaan pada mobil. Makanya di situ dalam Quran dijelaskan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Yang dipanggil menghadap kepada Allah bukan tubuh jasad ini, tapi jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi dipanggil jiwa, Ustaz? Ini tubuh hancur di semua. Masuk dalam kubur apa dan masuk taman ini? Ular, pelacur, cacing tanah, mangsa lagi kita. Makanya dipanggil dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah menghadap. Makanya jiwa ruh ini jangan pernah sepi dari zikir mengingat kepada Allah, karena di sinilah intinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang senantiasa lahir memperingati Maulid melahirkan jiwa-jiwa yang tenang yang diabadikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dari peringatan Maulid ini, dan kita tutup membaca doa bersama-sama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafiqu wa yukafi masila kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma ahfad li ummati sayyidina Muhammadin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sampaikan salam kami kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa jamaah seluruh jamaah Maulidul Rasul, jamaah Masjid Bawah Taubah Kasimpul, ya Allah, mereka memberikan salam penghormatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kumpulkanlah kami baginda Rasul nanti di surga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Hafiz, hanya Engkau Zat Maha Pemelihara, ya Allah. Peliharalah jemaah yang hadir di tempat ini, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah, dari segala bencana dan musibah dan segala huru-hara, ya Allah. Ya Allah, jagalah kampung ini, ya Allah, daerah ini, ya Allah, Bupati Bulukumba yang kami cintai ini, ya Allah. Jagalah, ya Allah, jadikan daerah Bulukumba ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, ibu kami, dan bapak kami, dan seluruh anggota keluarga kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jauhkanlah wabah di kampung ini, ya Allah. Selamatkanlah kami dari wabah ta'un, ya Allah. Allahumma shfi' 'anna quruna warfa'na quruna 'an biladil muslimin 'anil 'alamin ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin, ya Ajwadal Ajwadin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina nurana wa ghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, mohon segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.